Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang meridhoi agama Islam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengenal keindahan Islam merupakan bekal dan senjata bagi seorang muslim dalam menghadapi syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Salah satu metode terbaik dalam menjelaskan Islam kepada orang-orang dan mengajak mereka melaksanakan agama Islam adalah dengan mengenalkan keindahan Islam yang sangat banyak kepada mereka. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi keimanan seorang muslim, namun juga akan mendorong non-muslim tertarik mengenal Islam dengan baik serta mengetahui keindahan dan kekokohan dasar-dasar agama Islam ini. Di antara keindahan agama Islam adalah telah diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh aspek kehidupan umat manusia, dimulai dari seorang hamba tersebut bangun pagi hingga tidur kembali. Syariat indah dari Islam sangatlah sempurna. Hingga memenuhi hajat buang air besar pun, Islam telah memberikan pedoman terbaiknya dimulai dari masuk kamar mandi hingga doa setelah keluar kamar mandi. Selain berbentuk anjuran, keindahan syariat Islam juga berbentuk larangan. Larangan yang Allah tetapkan dalam agama ini adalah semuanya bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada hambanya. Baik bisa dicerna oleh akal maupun sesuatu larangan yang tidak dapat kita cerna oleh akal dan pikiran kita sebagai manusia yang merupakan makhluk yang lemah dan terbatas. Nah, pemirsa On The Spot Surau TV, tahukah kita ada 5 kebiasaan di dalam masyarakat yang terlarang oleh agama kita? Inilah 5 keseharian masyarakat yang terlarang versi On The Spot. Urutan yang kelima keseharian masyarakat yang terlarang ialah gaya rambut koza. Koza adalah membota atau mencukur habis sebagian rambut kepala dan membiar sebagian rambut yang lain, menebalkan sebagian rambut dan menipiskan sebagian yang lainnya. Hukumnya sama dengan hukum koza, kecuali jika perbedaan tipis dan tebal rambut tersebut adalah ringan atau wajar, maka ini tidak dikategorikan ke dalam koza. Koza ini sama persis dengan model rambut moha saat ini. Yang biasa berpenampilan dengan rambut seperti ini adalah artis atau seorang pemain bola. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah, koza adalah menggundul atau mencukur habis sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian rambut yang lain. Di sini ada beberapa model. Yang pertama, mencukur habis secara berurutan, yaitu mencukur bagian samping kanan, lalu bagian samping kiri, bagian depan kepala, dan tengkuknya. Yang kedua, mencukur habis bagian tengah dan membiarkan bagian sampingnya. Yang ketiga, mencukur bagian sampingnya, lalu membiarkan bagian tengahnya. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa model ini seperti yang dilakukan oleh orang rendahan. Yang keempat, mencukur bagian depan dan membiarkan yang lainnya. Hukum koza adalah makruh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang dalam keadaan rambutnya sebagian gundul, sebagian lainnya dibiarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarangnya. Beliau bersabda kepada orang yang model rambutnya seperti itu, cukurlah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya. Koza terlarang dalam agama Islam. Adapun hukumnya adalah makruh. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang koza. Kemudian Nafi' ditanya, apa ini maksud dengan koza? Dia menjawab, menggundul sebagian rambut kepala anak kecil dan membiarkan sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak yang dicukur sebagian rambut kepalanya dan dibiarkan sebagian yang lain, maka beliau melarang perbuatan mereka itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah seluruhnya atau biarkan saja seluruhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Namun, jika untuk mengikuti model orang kafir seperti para pemain bola non-muslim, berarti dihukum haram, karena tasyabuh atau mengikuti gaya orang kafir adalah haram. Pemirsa On The Spot, urutan keempat keseharian masyarakat yang terlarang ialah bertepuk tangan. Kebiasaan ini sering kita jumpai di tengah masyarakat. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang ulama abad ini yang ahli di bidang sains hadis, akidah, dan fikih, yang pernah menjabat sebagai pimpinan majelis tinggi masjid-masjid di seluruh Arab Saudi, serta ketua Hay'ah Kibarul Ulama di Mekah dalam suatu kesempatan pernah ditanya, apakah bertepuk tangan dalam suatu acara atau pesta diperbolehkan?
Ataukah itu termasuk perbuatan makruh? Syekh Abdul Aziz memberikan jawaban bahwa bertepuk tangan dalam suatu pesta merupakan perbuatan jahiliyah dan setidaknya perbuatan itu adalah perbuatan yang makruh. Tetapi secara jelas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hal itu adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Karena kaum muslimin dilarang mengikuti atau menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang sifat orang-orang kafir penduduk Makkah dan beliau mengutip ayat Al-Qur'an. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 35. Para ulama menjelaskan bahwa tepuk tangan itu khusus bagi wanita dan tidak layak bagi laki-laki, sebagaimana kita dapat menemukan hal ini pada hadis-hadis yang membicarakan bagaimanakah wanita menegur imam ketika imam keliru. Dalam hadis disebutkan, barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia atau imam akan memperhatikannya, sedangkan tepukan khusus untuk wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu, bagaimana menepuk tangan di luar sholat? Artinya dalam keadaan tidak butuh. Dalam ensiklopedia fikih, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan tepuk tangan di luar sholat dan bukan di saat waktu khitbah, yaitu wanita dilamar, itu dibolehkan jika memang ada hajat yang memang benar-benar dibutuhkan. Contohnya saja adalah ketika memberi izin, mengingatkan, atau sekedar seorang ibu bermain-main dengan anak-anaknya. Adapun jika itu bukan karena hajat atau kebutuhan mendesak, maka telah ditegaskan oleh para ulama akan haramnya dan sebagian ulama menyatakannya makruh. Para ulama menyatakan bahwa perbuatan semacam itu adalah permainan yang sia-sia atau termasuk bentuk tasyabuh atau menyerupai amalan ibadah orang-orang jahiliyah ketika mereka berada di sekeliling Ka'bah. Para ulama juga beralasan terlarangnya perbuatan tersebut karena itu termasuk tasyabuh atau meniru-niru kelakuan wanita. Karena dalam hadis disebutkan bahwa hal semacam itu hanya khusus bagi wanita ketika wanita memperingatkan imam saat sholat. Sedangkan ketika itu, laki-laki mengingatkan imam dengan ucapan tasbih. Dari penjelasan para ulama, maka kita bisa menilai sendiri bagaimanakah kelakuan para supporter bola dengan bertepuk tangan. Lihat pula tingkah laku para fans lainnya ketika melihat idolanya. Atau lihat pula tindakan penonton saat memberi aplaus pada pembicara yang baru saja menyajikan materinya di depan. Itu jelas bukan suatu yang ada hajat. Pemirsa On The Spot, urutan ketiga, kebiasaan masyarakat yang terlarang adalah tidur setelah sholat subuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah mengatakan, sesungguhnya jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah setelah melaksanakan sholat subuh. Mereka duduk di masjid hingga matahari terbit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh keberkahan. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Berdasarkan hal di atas, sebagian ulama salaf tidak menyukai tidur setelah sholat subuh. Kesimpulannya, yang paling afdol adalah menggunakan waktu pagi untuk aktivitas yang bermanfaat ataupun untuk urusan akhirat. Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid dalam fatwanya berkata, namun jika ada seorang yang memilih untuk tidur setelah sholat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas, maka hukumnya adalah tidak mengapa. Terutama jika tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk tidur siang dan hanya mungkin tidur di waktu pagi. Pemirsa, urutan kedua keseharian masyarakat yang terlarang versi On The Spot ialah banyak tertawa. Apakah kita termasuk orang yang suka bercanda? Atau kita adalah orang yang sangat serius dan tidak suka bercanda? Apakah kita termasuk orang yang banyak tertawa? Ataukah termasuk orang yang tidak sering tertawa? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai watak dan perilaku. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya orang yang memiliki watak demikian, karena tertawa adalah fitrah manusia. Nah, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, bagi orang yang telah mati hatinya
yaitu bertakbir 4 kali sholat jenazah karena ia hanya menyeret jasad yang tidak memiliki hati di muka bumi. Sebenarnya bercanda itu baik, akan tetapi ia seringkali berlebihan dan tidak melihat waktu yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Terlalu sering ketawa juga menunjukkan bahwa orang tersebut seperti lupa akhirat. Ia lalai dan tidak mencerminkan sikap seorang muslim yang berorientasi akhirat. Karena jika seorang muslim ingat akhirat, maka ia akan sangat jarang tertawa. Karena ia belum tentu masuk surga dan belum tentu dihindarkan dari siksa neraka yang kekal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas bin Malik, perawi hadis ini mengatakan, tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat selain hari itu. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis sesungguhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika kita perhatikan hadis-hadis di atas, maka kita akan mendapatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda pada beberapa keadaan tertentu. Tetapi, canda beliau tidak mengandung kedustaan dan selalu benar. Orang yang terlalu serius dan selalu terlihat tegang dan kaku, kehidupannya akan terasa sangat penat dan suntuk. Orang jenis ini seharusnya memasukkan canda dalam hidupnya sehingga terhindar dari pengaruh buruk tersebut. Sebaliknya, orang yang terlalu sering bercanda, maka sebaiknya dia belajar untuk dapat melatih lisannya agar bisa terbiasa diam-diam dan hanya berbicara pada hal-hal yang bermanfaat saja. Pemirsa On The Spot, urutan pertama yang merupakan kebiasaan masyarakat yang terlarang dalam agama Islam yang mulia ini adalah etika di saat bertamu. Ya, salah satunya adalah mengintip ke dalam rumah ketika bertamu. Saling berkunjung dan bertamu di antara kita adalah hal yang biasa terjadi. Baik bertamu di antara sanak famili, dengan tetangga, atau dengan teman sebaya yang tinggal di kos. Namun, banyak di antara kita yang melupakan atau belum mengetahui adab-adab dalam bertamu, di mana syariat Islam yang lengkap telah memiliki tuntunan tersendiri dalam hal ini. Alangkah indahnya jika setiap yang kita lakukan, kita niatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan ittiba pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam hal adab bertamu ini. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip sebagaimana dalam sabdanya. Andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengintip sebagian kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang lebih atau beberapa anak panah yang lebar. Dan seakan-akan aku melihat beliau menantikan peluang untuk menusuk orang itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Isti'za. Salah satu adab ketika bertamu adalah hendaknya posisi berdiri tamu tidak di depan pintu dan menghadap ke dalam ruangan. Poin ini juga berkaitan dengan hak pemilik rumah untuk mempersiapkan diri dan rumahnya dalam menerima tamu. Sehingga dalam posisi demikian, apa yang ada dalam rumah tidak langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. Sebagaimana amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Bisir, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan Assalamualaikum. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Pemirsa On The Spot, demikianlah 5 kebiasaan sehari-hari masyarakat yang sering dilakukan ternyata terlarang dalam Islam. Semoga tayangan kali ini bisa merubah kebiasaan kita atau menjadi bahan bagi kita untuk mengingatkan saudara kita yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan terlarang oleh agama. Insya Allah, perlahan dan setahap demi setahap, kita terapkan Islam dalam diri kita dan dimulai dari hal yang paling kecil. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Tim On The Spot mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.